Put your hands up in the air, 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 put your hands up in the air. Di sini saya akan menjelaskan preparasi mikroskop. Langkah pertama, bersihkan material dan peralatan. Yang kedua, hidupkan lampu mikroskop. Yang ketiga, hidupkan PC dan running software. Berhubung di sini running software-nya sudah nyala, kita start. Letakkan sampel pada area pengamatan. Ini. Lalu setting perbesaran lensa yang akan digunakan. Di sini kita menggunakan perbesaran 5, 10, terus 10, 20, 50, dan 100. Lalu setting kecerahan yang diinginkan. Setelah itu setting kamera dan fokus lensa dengan memutar fine focusing control. Setelah semuanya disetting, lalu di sini pada software kita menekan ini untuk menyimpan dan menangkap gambar. Selanjutnya, setelah kita melakukan preparasi terhadap peralatan yang ingin kita gunakan, kita bisa langsung mengetes spesimen yang akan kita uji. Kita di sini akan menguji spesimen baja dengan lensa perbesaran 5 kali. Seperti yang bisa dilihat di sini, strukturnya tidak begitu kelihatan karena ini baja yang perlu di etching untuk menambahkan kontras terhadap struktur yang akan kita lihat. Jadi untuk melihat struktur baja itu tidak cukup dengan hanya di grinding saja, tapi harus melalui proses etching. Yang mana nanti proses etching ini akan dijelaskan oleh teman saya di segmen selanjutnya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proses etching. Proses etching ini bertujuan untuk melihat lebih jelas struktur logam dan material. Nah, di sini ada alat dan bahan. Ada sarung tangan karet, ada alkohol, ada polybox, ada gelas ukur. Di sini kita pakai gelas ukur 100 ml dan ada asam nitrit dan pipet. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Rizky. Oke, sebelum kita masuk ke proses etching, maka kita harus memahami perbandingannya. Nah, di sini ada alkohol, perbandingannya ini 95%, dan di sini ada asam nitrik, perbandingannya itu hanya 5%. Oke, jadi apabila kita ingin cairannya itu sebanyak 100 ml, maka cairan alkoholnya hanya 95%. Dan untuk asam nitriknya kita sebanyak 5 mili saja, karena semakin banyak asam nitrik maka semakin asam, jadi kurang baik apabila langsung terkena logam, maka logam akan strukturnya itu akan hancur, jadi gagal apabila ingin di mikroskop ya. Oke, sekian dari saya. Oke, kita bakal memasuki proses etching, di mana kita membutuhkan cairan
cairan etching nih yang tadi adalah tercampur asam nitriks dan alkohol. Perbandingannya sudah dijelaskan oleh teman saya. Lalu kita membutuhkan timer untuk mengetahui berapa lama kita proses etchingnya. Lalu kita mulai proses etching, dan sebelum itu kita butuh teman saya untuk menggunakan timernya. Ayo dong. Oke. Oke. Kita butuh waktu 3 detik saja untuk proses etchingnya. Lalu, oke, set itu 3 detik nih? 3 detik. Oke, Tuh. 1, 2, 3. Oke, proses etching setelah selesai, sekarang kita bilas. Bilas. Oke, pada proses bilas tadi kita harus menggunakan air yang mengalir. Lalu kita untuk membersihkan atau menghilangkan air tersebut kita dengan kompresor. Membersihkannya seperti ini. Oke. Agar saat kita mikroskop tidak ada genangan air yang masih. Oke, kita bersihkan seperti ini panel. Dan ini adalah proses yang tadi kita bersihkan dengan kompresor. Oke, terima kasih. Tahap selanjutnya adalah tahap proses mikroskopik tahap kedua, di mana proses ini untuk mendapatkan hasil perbandingan setelah di-etching maupun sebelum di-etching. Caranya sama seperti penggunaan mikroskop yang pertama, letakkan benda spesimennya dan mulai play, maka kita akan mendapatkan hasilnya dan yang akan dijelaskan oleh Daniel. Oke, setelah pengecekan di mikroskop, kita mendapatkan hasil sebelum etching dan sesudah etching. Nah, yang sebelum etching itu kita mendapatkan hasil struktur material tersebut tidak begitu terlalu terlihat. Dan yang sesudah etching, struktur material tersebut sudah mulai terlihat, dan ada beberapa bagian yang agak terlihat kosong karena terlalu lama etching, karena kita batas waktu pencelupan etching itu hanya sampai 3 detik. Hanya tetapi kita waktunya terlebih sampai 3 detik lebih.